Teman-teman, kita hari mau bahas tentang yang namanya community. Perintah utama adalah saling mencintai. Jadi sebetulnya community adalah sebuah ekspresi dari kasih Allah Tritunggal dibuat gereja, sehingga orang yang datang merasakan mencintai dan dicintai. Kayak komunitas gereja, komunitas ada untuk saling dicintai. Kenapa kalau gitu masih ada komunitas-komunitas yang seakan-akan kayaknya kelihatannya nggak mencintai satu sama lain? Kebanyakan masalah dari kita dan kita semua adalah kadang nggak punya tempat trusting itu. Institusional harusnya melindungi supaya yang personal ini hidup, bukan memanfaatkan yang personal untuk institusimu menjadi besar. Bikin komunitas supaya gereja menjangkau. Bikin Akhirnya acara sisi gitu. personal itu bisa hilang justru. Bukan sebuah program pemuritan, program no, relasi. Yang kayak kamu mau punya sahabat, ayo kita berkomitmen untuk bersahabat. Mulai hari ini kita ketemu seminggu 1 kali, saling menceritakan masa lalu kita yang enggak kan. Lu tahu kan gereja salahnya itu langsung gitu loh. Warga Hello God, teman-teman semua, welcome to Hello God on Topic Hot. Bareng gue Julius dan teman-teman, seperti biasa kita kedatangan lagi teman spesial kita. Dia tiada lain tiada bukan selain dia petarung pendeta, pengkhotbah, dia adalah pebasket, Ko Johan Nugroho. Pebasket sombong atau pebasket Bukan. tua? Pebasket tua. Pebasket penginjil. Nah, itu terlalu maksa ya teman-teman. Ko Johan, apa kabar? Nice. Luar biasa. Berkat digeret semalam ya. Jadi teman-teman, ada background story. Sebelum kita lompat ke topik, hari ini tuh ada, karena jam 10:30 malam, kita tuh lagi teleponan bareng. Ini kemarin malam Ngomongin banget. apa? Ngomongin gereja? Bukan. Bukan. Bukan dong. Lagi basket. Lagi ngomongin basket. basket. Terus kita pikir, gila ya, gue lihat Ko Johan nih main basket, banyak banget supporternya, komunitasnya dateng. Terus gue bilang, gila kok, keren banget komunitas lu, gue gituin. Gimana kalau kita besok bahas? Nah, Remaja lebih banyak kemarin, remaja pemuda ada berapa, tapi paling banyak remaja. remaja pemuda ya. Nah, supaya teman-teman gak penasaran, banyak yang nonton nih. Lu boleh gak cerita sedikit tentang komunitas lu? Komunitas yang mana nih? Iya sih. Oh, itu bukan pertanyaan polos, saudara-saudara, itu pertanyaan sombong. Lu Iya, bukan sombong pebasket ya. sombong, lu penginjil sombong. Apa penginjil komunitas sombong? Nggak ada salahnya. Sing dong, sing. Sing. Wah. Ini dia. Apanya? Gimana? Sing itu di mana saat ini lu melayani di komunitas seperti Sing apa? itu satu komunitas di GKI Puri, Sanctuary Young Hearted Nurturing Community. 10 tahun gue udah. Wah, Udah tua gue. beneran, gue 10 baru tahu tahun, nih. serius. Kita mungkin udah lebih dari 10 10 pertemuan, tahun. gue baru tahu. 10 tahun Sing itu. Part time. Sombong lagi ya? Stop. Enggak. Iya. Enggak, part time itu justru karena gue bisa waktu lebih banyak kan. Sing itu adalah apa itu? Apanya? Sing itu apa? Jadi Sing awalnya itu dari pemuda tuh. Pemuda yang gue datang itu 30-40-an. Yang gue pernah cerita kayaknya ya, ketua pemudanya tahu-tahu waktu gue datang, kok gue mau cerita, gue sebetulnya mau pindah dari gereja ini. Haleluya. Terus habis gue khotbah, terus baru datang tuh pindah di gereja itu. Beberapa anak muda datang, kok lu berapa lama di sini? Karena mereka banyak pindah-pindah pembinanya gitu loh. Iya. Jadi aku rasa ini desperate banget tuh gereja, ketua pemudanya mau pindah Puji gitu. Tuhan. Tapi gue bilang sama pemudanya, lu kalau mau pindah biasanya udah sekian lama dari kecil pasti lu kecewa. Kalau lu kecewa berarti sebetulnya lu punya hati banget buat komunitas ini. Iya. Yang nyebabin kecewa, makanya lu pengen pergi. Ya tapi dia bilang, tapi lihat Koko semangat, gue pengen sih coba lagi gitu dah. Tapi bedanya 10 tahun lalu sama hari ini apa? Nah, 10 tahun lalu, Iya. waduh, begitu selesai ibadah bersih. maksudnya ini kan, mereka piket bareng Pulang bersih-bersih. semua. Oh, pulang semua. Nggak ada yang nyantol bro. Oh, nggak ada. Itu Nggak emang ada yang nyantol. emang tujuan adanya ibadah kan itu. Begitu selesai, set. Terus yang paling sedih, pengurus itu kan setahun sekali. Iya. Begitu udah mau selesai, aduh kita udah gak pengurus lagi, sedih, gak bisa bareng-bareng. Hah? Lu kan satu gereja, kenapa gak bisa bareng-bareng lagi? Gue heran gitu loh. Wah di situ aku lihat. Terus gue tanya satu-satu pengurusnya, lu kalau ada masalah cerita sama siapa? Gak cerita sama siapa, cerita sama lo yang luar. Simon sendiri, gue bilang ini gereja apaan? Ibadah. Iya. Wah di situ gue sedih banget. Dan justru gue jujur terinspirasi sama gereja lu. Kenapa tuh gereja gue suka nih? Nah, jujur kalian mungkin nggak sadar ketika gua waktu itu pertama kali datang kan kita dulu ada tuker mimbar antar gereja. Gua datang kan sama anak pengurus ke gereja lu dan gua seneng banget sebelum ibadah di Puli itu berisik banget bro. Wah,
berisik, habis ibadah tenang, lagunya him cuma piano. Ya kan? 10 tahun lalu. Bukan 10 menghina. tahun lalu. Gue masih ingin bersih belajarnya dan DC. 10 tahun lalu. 10 tahun lalu. Ibadahnya tidak menarik sekali. Betul. Gitu loh. Musiknya tidak menarik sekali. Tapi yang menarik setelah selesai ibadah rame dan semua orang ada pergi di Pluit waktu itu. Yang sebelum dibangun. Dan gue bilang sama teman-teman pengurus, ini bagus sih, kita harus suatu hari pulang ibadah nggak ada yang pulang dari ibadah. Ih, keren banget bahasa lu. Wait loh. Najis banget lu ya. Nggak ada yang pulang dari. Ya, kalau pulang ibadah mereka nggak secara natural mereka nggak pulang. Iya. Tempat itu tetap penuh dan puji Tuhan sekarang gue udah nggak perlu salaman di depan, bro. Wih. Sedikit yang keluar. Kalau dulu kan 100 lu kaku lah. Gue sering kram di sini kalau sekarang udah. Gak Mereka harus saling salam lah, iya, bukan nggak kita. ada yang keluar tuh maksudnya bersekutu di dalamnya, ngobrol, Nyantol nanti nyantol di dalam, terus nyantol di depan lagi. Sampai ada satu anak gue ketawa banget ya. Dia hitungin, ayo udah pulang ya, dia hitungin. Gue biasanya 10 kali katanya, 7 kali, 10 kali. Kok udah 10 kali? Lu dari sini, situ udah 10 kok. Lu gak pulang-pulang. Ada yang lihat itu. Ada yang hitungin. Wow, so crazy. Ayo begitu, ayo pulang ya, 1 katanya dia pulang. Nyantol di depan, ayo pulang ya, 2. Oh, wow. 7 belum pulang juga. Gitu. Gila, Itu itu indah banget sih. one great community ya. Yang gue suka sih nggak sempurna lah pasti, tapi yang gue suka sekarang setiap orang itu nggak cuma cari gue. Dulu kita kan sama pengurus yang nongkrong, sekarang itu mereka kayak punya koko teman-teman yang nggak harus cari pembina, mereka cari itu yang paling gue bahagia sih. Ya, tapi itu akhirnya bikin kita bertanya-tanya, atau enggak at least gue lah. Itu makanya teman-teman kita hari ini mau bahas tentang yang namanya community. Gue nggak pernah kayaknya secara spesifik bahas satu topik ini gitu loh. Oke, kita bahas tentang ibadah. Oke, kita bahas tentang cari komunitas yang sehat. Oke, kita bahas tentang kalau lu butuh teman di dalam hidup lu. Tapi gue nggak pernah bahas secara spesifik tentang community gitu. Padahal Kristen sangat community. Iya, kan? mulai dari paling awal. Community itu apa kok? Iya, community. Community itu banyak. Ini mungkin karena kita podcast gerejawi, rohani banget kan. Udah Kita kayak bikin paper aja. Community. Aduh, gue jadi malu ngomongnya. Sebuah apa ya? Sebuah gereja itu ada sebuah community. Sebetulnya aku mendasari waktu membangun awal itu dari satu buku, ada satu buku judul Theology for the Community of God. Community of God. Jadi Kristen sebetulnya sekali itu, Christianity Trinitarian itu adalah a community dan community of lovers. Jadi kan Allah Tritunggal itu sejak di dalam kekekalan karena dia 3 pribadi sudah berkomunitas. Oh, Dan iya. mereka saling mencintai kan 3 pribadi Trinitarian. Nah, di situ sebetulnya cinta itu kan selalu ada objek yang dicintai dan yang mencintai. Dan kekristenan selalu perintah utama adalah saling mencintai. Jadi sebetulnya community adalah sebuah ekspresi dari kasih Allah Tritunggal dibuat gereja yang harusnya ada. Sehingga orang yang datang merasakan mencintai dan dicintai. Iya, tujuannya ada, maksudnya berarti untuk mencintai dan dicintai. Bukan ada, kalau aku bilang tujuannya ada karena manusia ini dihasilkan dari Allah yang berkomunitas yang adalah cinta. Luar biasa. Tahu nggak? Iya, Jadi iya. komunitas adalah sebuah buah cinta Tuhan sebetulnya. Maka begitu ada manusia, ada suami, ada istri, ada anak, itu sebuah community gereja, community keluarga, community church. Itu adalah buah kasih Allah. Anak gue tanya, kenapa ada gue, Pak? Iya. Kenapa gitu ya? Kalau orang kita kan, wah, apa tujuan manusia diciptakan? Memuliakan Tuhan dan memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan selamanya gitu ya. Ada yang tanya tuh, kok kayaknya narsis banget ya? Wah, bagus tuh. Saya suka tuh pertanyaan seperti itu. ada yang bilang, kok narsis banget lah, diciptain untuk memuliakan. Memuliakannya dengan apa dulu gitu kan? Dengan mempraktekkan cinta itu kan memuliakan dan menikmati, enjoying him. Jadi sebetulnya aku melihat bahwa lu lahir karena lu adalah buah cinta kami. Jadi manusia adalah buah cinta Tuhan. Dari cinta yang besar meluap-luap jadilah manusia dan komunitas manusia. Anak yang mana kok yang nanya? Yang 1, 2 atau yang ada di situ? Yang itu.
Di spill lagi. Lucu banget, sorry banget gue bercanda maksimal itu. Yang paling rese. Yang paling rese, ya bagus sekali. Haleluya kalau gitu. Balik ke komunitas gitu. Sebenarnya gue lumayan tertarik dengan statement lu yang bilang tentang komunitas itu ada kayak komunitas gereja, komunitas ada untuk saling dicintai. Tapi gue jadi jahat sedikit. Iya. Kenapa kalau gitu masih ada komunitas-komunitas yang seakan-akan kayaknya kelihatannya nggak mencintai satu sama lain gitu. Yang kayak ada zaman dimana tadi cerita lu paling awal, dia udah datang nyampe ibadah pulang, ibadah pulang. Akhirnya love dan kehangatan itu kan nggak ada. Ada realitas fokus gereja. Ya ini masalahnya kan. Gereja berkembang sempat melalui sebuah tahap institusional. Jadi melalui komunal. Yang kalau kita lihat di Kisah Para Rasul, orang itu kan saling mencintai. Gimana enggak? Lu kalau jadi Kristen lu dibuang dari keluarga. Maka orang gereja itu nerima engkau sebagai sebuah keluarga baru kan. Maka ada yang rela jual hartanya buat jagain yang lain. Tapi akhirnya ini kan menjadi institusi gereja, negara. Lah di situ menjadi institusional. Dan di situ justru sisi personal, komunalnya hilang. Wah. Dan nggak kebetulan di dalam zaman modern segala macam orang mulai kritis. Sebetulnya orang postmodern itu mulai mengkritisi institusional atau relational, ya Bagus tuh. ya profesional atau personal, Bagus banget tuh. ya atau relational. Nah itulah sebetulnya maka komunitas itu sangat digerakkan dan muncul di era postmodern ketika orang mulai terganggu dengan institusi-institusi yang bermain kekuasaan, institusi yang menggunakan aturan-aturan, harus beribadah karena kamu orang Kristen, Haleluya. wajib hari Minggu ke gereja. Akhirnya mereka kehilangan keindahan bersekutu karena harus ke gereja. Sehingga fokus gereja membangun ibadah-ibadah di hari Minggu ya untuk memuliakan nama Tuhan. Itu sesuatu yang bagus. Mereka lupa bahwa sebuah kehidupan komunal itu adalah kehidupan yang justru memuliakan nama Tuhan. Makanya Yesus bilang apa? Agar mereka melihat mereka ada di dalam kita dan mereka ada supaya dunia percaya bahwa engkau yang mengutus aku di dalam kamu, kamu di dalam aku, dan kita di dalam Yesus di dalam komunitas itu. Mereka percaya komunal. Penginjilannya itu komunal. Dan ditambahkan Kisah Para Rasul, mereka memecah roti, makan gembira, sukacita, ketawa bro. Dan tiap hari Tuhan tambahkan jumlahnya. Karena orang lihat lu kok bisa nongkrong seneng-seneng ketawa, gue pengen Gua ketawa join juga dong, lah. gitu ya. Gue join dong. Gue seneng banget lu, gue pengen rasain ketawa sama lu, makan bareng lagi. Di rumahnya siapa, pecah roti, duit gue lagi nggak ada nih. Bagus. Nanti ditakdir dulu nggak enak lah, sesekali lah, gue yang gantian lah, gila gitu kan. Di situ kan sesuatu yang indah. Dan ketika menjadi institutional, that's the problem. Nah masalahnya sekarang gereja pengen membangun komunitas juga, tetapi di dalam konsep kembali institutional. Akhirnya ayo bangun komunitas, ayo bu komunitas, program bikin komunitas supaya gereja menjangkau. Bikin Akhirnya acara sisi gitu. personal itu bisa hilang justru. Jadi seharusnya komunitas nih adalah personal. Personal, relational, not only institutional. Institutional harusnya melindungi supaya yang personal ini hidup, bukan memanfaatkan yang personal untuk institusimu menjadi besar. Ih, gila. Bagus banget Yesus. Maksudnya, gimana ya? Maksudnya gue relate banget gitu. Berarti itu bukan berarti lu menjelekan institusi. Masalahnya harusnya mereka jalannya bareng-bareng gitu ya. Iya, institusi harusnya melindungi. Karena institusi, apa nama institusi? Pelang bro. Tulisan, lu ganti apa aja bisa kan? Tergantung siapa yang berkuasa toh. Tapi yang penting dari institusi ada siapa? Yang membuat kita datang ke gereja, kita tahu ada siapa. Orang yang kita belajar, yang kita sayangi dengan segala ketidaksempurnaannya. Tapi ada kebaikan di sana, kita juga gak sempurna. Kita tahu di sana kita punya siapa. Kalau namanya mah ya. Jadi namanya? Institusi itu namanya, aku bilang dulu waktu mendirikan sih, kita perlu ada nama supaya kita punya identity. Kita bisa capai satu-satu. Sanctuary, Young Hearted Nurturing Community. Sanctuary kenapa? Ini adalah tempat aman, tempat perlindungan. Supaya engkau yang luka-luka bisa tuh. Youth nurturing, nurture. Waktu itu youth, sekarang Young Hearted. Nurture itu kita sakit dirawat, saling merawat. Tapi saya nggak kasih nama sanctuary di depan karena kayaknya kudus banget ya. Sing. Kenapa? Dulu kita nggak sinkron. Nurturing saling rawat, kita yang sakit. Pembinanya sakit, jemaahnya sakit,
saling merawat, dan kita semua butuh tabib yang merawat kita. Wow. Nurturing community. Di situ nama, saya bilang suatu hari kalau memang nama itu sudah terlalu lebih kuat dan membuat kita tidak peduli personal, buang aja nama itu. Ganti nama itu, karena itu hanya nama. Bukan Iya. personal. Ya. Kalau ada orang yang mengalami ketidakadilan karena nama itu, ganti, karena yang terpenting adalah sahabat kita yang ada di sini. Maka saya berkata sama teman-teman, pelayanan kalau mau melayani di sini biasanya ada training. Kita trainingnya pakai tagline kita, to need, to heal, to grow. Merajut bersama, merajut, to heal, menyembuhkan, kita concern sama mental health issue, ya. To grow, ya. Lalu to love, to stay, to be for each other. Saling mencintai, mau hadir sebagai sahabat, ada buat sesamanya. Nah, salah satu saya bilang pelayanan itu apa? Datang jadi teman buat orang lain. Wow, itu pelayanannya. Jadi setiap minggu kita pelayanan walaupun kita nggak di mimbar. Jadi ada teman datang, gimana kabar lu, duduk. Dan saya bilang kalau ngajak orang ke gereja jangan ajak gereja doang. Pastikan setelah pulang gereja lu bisa duduk, ajak dia makan, ngobrol bareng. Dia jauh-jauh datang. Hai, terima kasih udah datang, bye gitu. Makanya kadang-kadang saya agak sedih kalau harus ada pembinaan di hari Minggu, karena berarti banyak pelayan-pelayan nggak bisa jadi teman buat temennya. Kadang-kadang saya mengurangi kalau habis ibadah terus pembinaan gitu ya, ada yang nunggu-nunggu temen nongkrongnya pergi karena ada rapat, karena ada persiapan. Saya kurangin banget itu gimana caranya, karena kasihan sebetulnya orang-orang di Jakarta ini yang nggak punya temen, nggak punya keluarga. Gue sering denger gini kok, lu pelayanan tuh bukan sesuatu yang gampang, lu pelayanan harus training dan sebagainya. Gue sangat-sangat amazed dengan satu kalimat lu tadi tuh. Lu pelayanan ya jadi temen. Ya. Dan menurut gue tadi ke-reflect loh, langsung reflect gitu ke gereja gue gitu. Gue sampai mikir teman-teman gue, atau gue bahkan gue sendiri gitu. Lu jadi temen kok buat anak-anak yang lu undang datang kemarin, gue lihat kok. Wah, ini jiwa komunitinya udah ada nih. Karena ternyata hasil komunitas juga kan lu kan. Iya mungkin, atau mungkin di hasil di mana gue tau lah rasanya dikacangin, masa gue kacangin orang lain. Tapi kan ada yang karena malu, yang iya, lu sampai mau nembak ngomong kan, namanya kan. Lu sampai mau nikah, itu indah banget loh. Iya. Waktu anak ada jadian, tahu-tahu anak yang jadian tuh mau datang ke rumah dan dia cerita, gue udah jadian kok. Kan nggak ada kewajiban kamu kalau nanti ya udah jadian ya, kamu harus datang ke rumah Koko, kamu kabarin kamu jadian. Kalau kamu mau nembak orang ya, kabarin kok. Nggak ada kan? Nggak ada. Berarti lu trust kan sama orang itu yang ada di gereja. Harusnya kita punya orang-orang seperti itu di gereja yang kita bisa percaya. Banyak orang saat ini nggak punya trust itu loh kok. Banyak orang saat ini nggak punya teman. Banyak teman-teman. Atau mungkin sekarang Hello God tuh yang nonton adalah teman-teman yang juga melayani teman-teman youth. Dan mereka tahu kalau kebanyakan masalah dari kita dan kita semua adalah kadang nggak punya tempat trusting itu. Betul. Karena kita kadang-kadang kita menggunakannya itu spiritnya bukan friendship. Makanya saya suka friendship leadership. Sebetulnya kalau friendship ya jangan leadership, friendship ya friendship. Boleh. Makanya dulu kalau lu pernah ingat Pastor Raditya Oloan, Iya. ya almarhum itu pernah waktu kita pelayan bareng pertama kali kenal gitu ya, pelayan bareng, terus dia bilang, kok gue butuh mentor karena gue nggak belajar teologi gitu loh. Gue bilang, ngapain mentor? Jadi temen aja bro, ngopi bareng, cerita. Karena Yesus menjadi sahabat. Justru kasih yang besar itu dinyatakan ketika seorang sahabat memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Dan itulah panggilan Kristen, meneladani kasih Kristus, kasih persahabatan. Dan sebetulnya komunitas itu kita sahabat-sahabat. Tapi lu tahu nggak, Jul, aku nggak percaya kita ini loh kelompok kecil. Wow. Gue gak percaya kelompok kecil. Lumayan seru deh. Kenapa tuh? Gak percaya. Karena setahu gue memang di sini ada kelompok kecil, ada 19 Iya. kelompok kecil di tempat kita. Tapi gue gak percaya. Kalau gue bilang kelompok kecil itu alat. Tools ya. Tools. Karena suatu hari gak perlu kelompok kecil kalau relasi persahabatan itu ada. Lo sama gue. Iya, gue sama lu. Bestie banget. Kita gak pernah janjian ketemu ya kan. Iya. Tapi begitu janjian kita ngobrol. Panjang lebar gak berhenti.
Apalagi kalau janjiannya jam Jul, 10:30 ayo malam. kita komsel persahabatan kita. Ya, kita jadwalkan sebulan 3 kali Jul, supaya kita terbangun gitu ya. Lu malah mungkin udah Frisco, udah cukup sampai sekian gitu ya. Jadi bagi gua kelompok kecil itu alat untuk seseorang bisa menemukan sahabatnya. Karena suatu hari nggak perlu ada. Maka gue bilang sama anak, kita terpaksa harus kelompok kecil sebulan 2 kali. Supaya apa? Kita nggak butuh, saya nggak butuh kelompok kecil. Aku udah punya sahabat. Setahun 1 kali telepon dia udah bahagia. Aku udah nggak butuh temen lain. Tapi aku bilang teman-teman di bawah kita belum punya sahabat. Sehingga kalau mereka ketemu 1-2 orang, nanti kalau itu pindah di gereja lain atau pindah ke kota lain, pernah mampir di tempat kita, dia tinggal ketika dia datang ke Jakarta, mereka ketemu, itulah sebuah komunitas yang sudah tidak lekang melalui batas institusi, batas gereja, batas denominasi, batas jarak ruang dan waktu. Itu tujuan. Aku bilang sama anak-anak, kelompok ini untuk dibubarkan karena suatu hari nggak perlu ada, karena kamu sudah punya sahabat, walaupun tidak di gereja kita. Itu tujuan kelompok kecil, Des. Kalau lu pernah nggak sih ada di titik di mana lu ngerasa nih, banyak orang tuh saat ini mungkin dalam kesulitan atau pergumulan mereka tuh membangun komunitas mereka, membangun ikatan persahabatannya itu yang which is nggak gampang. Dan kita kan kadang sering dengan mindset instan. Iya. Kita pengen kumpul cepet-cepet bagiin bestie. terus nanti pecah setahun sekali gini. Iya dan sebagainya. Lu pernah gak sih ada titik di mana lu ngerasa kayak komunitas lu kayaknya bakal gagal nih? Kayaknya gak bakal. Kita 5 tahun pertama nih. bongkar pasang, bongkar pasang, bongkar pasang. Kita juga tidak merasa sekarang bertumbuh ya maksudnya. Iya. Kalau ngerasa bertumbuh berarti nggak bertumbuh. Bagus tuh. Udah puas kan? Udah puas ya. Bagus tuh. Gue merasa tertegur nih. 5 tahun itu, waduh, drain, bikin kelompok bubar, nggak jalan, bikin lagi bubar, nggak jalan, bikin lagi bubar, nggak jalan. Bongkar pasang sih, tapi terus dilakuin mulai dari grup terapi, kelompok kecil, kelompok Bible study kita coba sampai 5 tahun. Jadi total sudah 10 tahun. Baru tahun ke-6 itu mulai itu. Dan di situ sekarang kalau kita lihat, waduh, teman-teman yang berjuang sejak awal itu indah ya, kita nggak kebayang sekarang gereja kita kayak gini. Gue bisa merasakan lagi. Kita Jadi omongan lo. Ya itu indah-indah banget. Tuh seneng banget lah istilahnya. Iya, itu kalau teman-teman pengen tahu gitu, mungkin suatu saat teman-teman bisa mampir ke sini. Boleh ya. Teman-teman bisa Tapi lihat kabarin sendiri. dulu supaya setelah gereja jangan langsung pulang, kita bisa nongkrong. Iya. Belum lagi kalau Kojohan lagi cabut. Iya. Kalau dia lagi cabut kan lo, belum ada sih Iya. pendeta Johan nih, tidak terlihat. Nah, cuma maksud gue adalah ya itu ketika orang-orang melihat ada satu titik di mana lu sedang, wah komunitas ini rame ya gitu kan, yang akan mereka lihat kan rame. Iya, rame. Yang akan mereka lihat, wih gila, banyak ya anak-anak muda ya, misalkan gitu. Mereka akan lihat itu gitu. Tapi kan mereka nggak lihat struggle-nya, mereka nggak lihat pergumulannya. Semakin rame semakin banyak masalah kan. Iya. Dan itu pernah nggak? Lu semakin rame lu akan melihat kalau kehangatannya mulai hilang nih, mereka mulai grup-grup dan sebagainya gitu. Dulu lebih deket karena kecil. Kalau sekarang 20. Aduh, kadang-kadang aku lihat, ini dari mana ya? Ini anak mana? Ini komselnya siapa? Gue itu kadang-kadang, tapi itu menjadi sebuah keindahan dan memang akhirnya ya karena kita udah terpecah-pecah, kita kadang-kadang sulit ngumpulin bareng. Apalagi aku nggak tipenya kan maksain orang untuk leader harus ketemu 1 bulan sekali ketemu, nggak boleh absen. Aku nggak kayak gitu. Bahkan pertemuan leader itu aku jarangin karena supaya mereka bisa bersekutu. Akhirnya kan memang jadi eksklusif itu pastilah ya. Tapi sekarang lagi kepikiran lagi gimana kumpul tapi tetap nggak diwajibin untuk kita bisa leaders. Tapi sebetulnya kita udah ganti kata leader sih, kata fellows. Karena kalau leaders itu kan top down. Kalau fellows itu teman seperjalanan ya. Fellows ini diganti untuk apa? Untuk kita ketemuan baru-baru mungkin mulai bulan depan kita mulai ketemuin lagi. Untuk apa? Tapi tidak diwajibkan untuk kembali membangun itu. Dan kita akhirnya mempunyai strategi juga, Jul. Contohnya kalau Komsel itu kita ada mix. Jadi anak-anak boleh kalau pas nganggur boleh gabung komselnya siapapun main-main. Jadi kadang-kadang minggu ada komsel jalan, gue gak ada kerjaan, gue ikut komsel lu ya. Kadang-kadang 2 komsel jadi 1 ketemu, itu membuat mereka bisa enjoy, bisa bercerita. Bisa hahaha. Iya, Pertanyaan, lu capek gak sih kok membangun komunitas ini gitu?
Ya, let's say seorang Johan, udah langsung dijawab tuh, capek. Enggak lah. Oh enggak. Enggak. Oh enggak. Sorry, salah gue. Enggak, justru sekarang kan ada komunitas gue gak capek lah. Gue pembina yang gak capek, bro. Gue tadi mau bilang. Lu 167 lu besukin satu, lu bahkan kadang-kadang gue kelewatan tapi mereka udah pada besuk beda itu, dan aku rasa lebih personal kan. Dulu paling kesel lo kalau di acara lu tau kan di gereja tradisional, kalau ada yang ulang tahun terus namanya ditulis terus disuruh maju ke depan dikasih hadiah paling berapa sih, 20.000 kan. Oh iya. Lu gak kenal hidupnya ya kan. Aku bilang nggak usah dipajang-pajang gitu. Kalau lu mau ya memang datengin rumahnya, happy birthday ya, boleh nggak kenalan, personal. Itu aku hapusin tuh. Ternyata banyak yang bahagia gue hapusin karena disuruh maju, lu nggak kenal hidup gua, ulang tahun lu selamati happy birthday, nyanyi lagi, kasih hadiah lagi, lu nggak peduli hidup gua gitu kan. Berkaitan dengan itu, intermezzo dikit. Gue pernah datang ke gereja. Pertama kali datang. Suruh berdiri. Bukan. Iya, satu suruh berdiri. Itu bulan Juli, bulan ulang tahun gue. Kayak baru 1 minggu gue ulang tahun. Gereja itu para WL pendetanya itu kenal gue. Jadi pas Juli, ya yang ulang tahun bulan Juli, mereka kan tahu gue ulang tahun kan. Ya Julius maju. Julius. Iya, terus gue baru pertama kali ke gereja itu, jemaatnya nggak tahu, pendetanya semua tahu. Jadi kayak pas gue maju ke depan, gue dengan kepedean gue kan, dia udah kayak, iya thank you, aduh bertumbuh terus ya komunitas ini, gue gituin. Padahal mereka nggak kenal gue. Iya, tapi sangat tidak personal. Iya, tapi kalau itu bukan gue, mungkin dia nggak berani maju. Cuma itu karena gue. Itu berarti gue berani maju. Nah sebenarnya itu berhubungan dengan pertanyaan gue selanjutnya. Kalau misalkan bukan lu yang lagi punya energi seperti itu, kayak let's say ada orang-orang di luar sana, teman-teman yang lagi nonton membangun komunitasnya, tidak memiliki energi itu tapi rindu ada kehangatan gitu. Gimana cara mulainya? Itu pertanyaan. Orang kan langsung mikirnya banyak ya. Jadi sebetulnya gue dibilang capek atau enggak, capek ada secara personal, tapi sebetulnya kalau dibilang bahagia gue lebih banyak. Karena memang sekarang gue ngerasa di gereja ini bukan pelayanan Jul, tapi gue kayak punya adik-adik tapi gue dikasih gaji gitu. Jadi gue perspektifnya gue ubah. Gue punya keluarga, gue punya rumah, dan di situ gue dikasih uang saku, why not gitu kan. Jadi jadi aku punya, dan memang ketika datang jangan fokus ke yang banyaknya sih aku rasa. Wah bagus tuh. Jadi aku pertama kali 1 tahun pertama itu lakuin kegiatan gereja apa adanya, kurangin. Gue coba kurangin semua kegiatan yang gak perlu-perlu, ulang tahun atau apa gue hapusin semua, Natal gabung sama umum, ternyata jemaat gak berkurang kok. Gak berkurang, jadi gak berkurang gitu loh. Ya ngapain lu bikin capek-capek kalau gak berkurang gitu kan. Apalagi anak pemuda biasanya suruh acara pasca itu, tenaganya habis, kasihan mereka kan. Nah, setelah melakukan itu semua, aku mulai konsen sama 1-2 orang, yaitu sama yang ketua pemuda yang yang mau keluar gereja. Gue sering spend time sama dia berdua supaya gue punya temen diskusi. Gue lihat dia sebagai adik gue namanya Marcel, jadi deket, ngobrol. Terus akhirnya waktu ngobrol berdua sering datang ke rumah sampai jam 11, 12. Jauh tuh. Nanti kita di Karawang, waktu itu gue di Villa Melati Mas, terus ketemu lagi di Jakarta, nongkrong, makan mie, pulang gereja. Gue sama 1 orang ini, gue muridin sendiri, gue jadi adik gue. Kadang gue cerita masalah gue, dia cerita masalahnya, lalu kita kumpulin. Pertama itu 4 jomblovers kita sebut. Bagus juga. Jadi kita kumpul kadang-kadang di gereja sampai jam 1 malam, cerita, kamu deket sama siapa, kamu lagi gitu. Jadi cerita itu sampai jam 1 malam. Besok ada yang kadang-kadang telat, harusnya main piano, telat ke gereja, lari-lari. Pembinanya jelek banget, jadi ngajak orang gak siap-siap gimana. Sorry, gue ketawa teman-teman. Sorry. Dan itu lucu aja. Dan itu sekarang mereka sudah married semua, beberapa udah punya anak, dan kita melihat, wow, that's really beautiful. Maksudnya lihat Tuhan. Jadi mulai dari 4 orang, setelah 4 orang itu ngumpulin berapa. Jadi memang bukan sebuah program pemuridan, program relasi. Yang kayak kamu mau punya sahabat, ayo kita berkomitmen untuk bersahabat. Mulai hari ini kita ketemu seminggu 1 kali, saling menceritakan masa lalu kita yang enggak kan. Lu tahu kan gereja salahnya itu langsung gitu loh. Wah, kita program apa. Aku rasa Yesus personal. Kurikulumnya hidup dan masalah lu. Setiap orang punya masalah berbeda secara personal. Disitulah sebetulnya banyak kehilangan. Jadi aku kalau memilih, kita pendekatannya organik. Benar-benar secara organik, bukan bahan, bukan materi, bukan sistem, bukan intentional. Organik.
Organik. Bagus banget itu katanya. Iya, organik. Bukan dibuat-buat, emang ala kadarnya. Iya. Memang ya dari ya kayak temenan aja. Gue bisa simpulin community is not a program. No. It's a relationship. Relationship, Relationship tuh apa ya? Bisa friendship. sincere ya, harus Iya, tulus apa sincere, adanya, tulus. vulnerable, kesel-kesel, marah-marah, seneng-seneng, lagi pengen males ya males. Nggak mau komunitas, gue lagi capek, udah males. Udah pulang ke rumah Pulang tidur. ke rumah dulu, gue lagi capek lihat orang. Ya udah, lu pulang gitu. Pas lagi ada tenaga baru kita ngobrol. Gak usah dipaksain Harus gitu ya. memberikan itu. Makanya aku nggak ada kelompok kecil kita itu ada komitmen harus datang berapa persen. Saya wajibkan seluruh pelayan sing wajib terdaftar di kelompok kecil. Bukan wajib aktif, terdaftar. Jadi terdaftar aja. Itu sudah nggak datang. Beda, aku bilang beda karena kita tidak pengen kamu punya kewajiban datang ke komunitas karena komunitas bukan kewajiban. Ketika akhirnya kamu masuk, kamu belum merasa nyaman segala macam, tahun depan coba kelompok yang baru, coba yang itu, siapa tahu kamu tahun ketiga baru ketemu sahabatmu di sana. Yang kamu tidak akan perlu lagi kelompok kecil, nanti pulang gereja kamu udah nongkrong sama dia sampai jam. Ada lu satu kelompok tuh pulang gereja makan siang, ya kan? Habis makan siang nongkrong sampai sore, makan malam. Betul. Habis itu pulang jam 10. Betul. Itu indah banget bagiku. Yes. Walaupun saya udah nggak bisa ikut ya, udah ada anak istri ya, udah pulang lebih cepat lah. Iya. Anak istri. Luar biasa. Kok pertanyaan terakhir mungkin ya. Nggak tahu kita udah berapa lama? Oh iya. Pas. 30 pas. Gila. Keren banget 30 menit belakangan. Gue ngerasa pembicaraan kita tuh cepet banget. Berarti nggak pertanyaan terakhir. Coba gue penasaran. Satu pertanyaan sebenarnya. Kenapa lu melakukan ini kok? Tanpa kita ngomongin let's say bukan dari Yesus, maksudnya itu perintah dari Tuhan Yesus. Kenapa? Kenapa lu masih melakukan ini? Oke, kita bisa bilang komunitas banyak, di luar sana masih muncul komunitas. Kenapa you doing what you doing today gitu? Waktu kecil aku tinggal di dalam sebuah kampung komunitas yang kampungnya nggak bagus, namanya Jalan Panggang, ada 2 tempat prostitusi, gue pernah cerita mungkin ya. Dan di situ tapi kok akrab bandel. Apalagi di zaman gue ada film-film gangster, triad, yakuza gitu. Gue seneng banget dulu. Era berapa tuh? 80-an? 80 tuh, 90, Ekin Chen. Tidak ada Netflix, saudara-saudara, jadi ada kemungkinan itu bajakan. Bioskop masih kasar bioskop. Masih udah di situ aku tuh udah kayak punya temen kongko, temen nongkrong, dan temen-temen itulah yang membuat aku bertahan. Kita bertahan di tengah pergulatan hidup, kita punya seseorang. Terus ternyata setelah aku masuk kungfu, ternyata aku punya guru kungfu yang ternyata di kungfu dan di dunia komunitasnya juga kuat. Aku dikenalin kakek seperguruan, paman seperguruan, gua diajak pergi ke Bandung ketemu kakek guru, dilatih, diajak makan bakmi, wah dibayarin loh. Di situ waduh luar biasa. Gua masuk basket, gua bikin komunitas basket, saling kenal di situ. Memang gua nggak tahu kenapa gua memang hidup di dalam komunitas. Begitu bertobat jadi Kristen sejak kecil, baru terima Yesus, diubahkan Tuhan, gue masuk di dalam komunitas karismatik. Salah satu ada kelompok kecil dan gue mengalami, ada engkok-engkok matanya sipit tinggi ya, bawa gitar ngajain gue komsel, jemput naik sepeda motor, nyanyinya fals bro. Serius fals. Bisa jadi kakek gua aja fals bisa ngerti dia fals. Dia ya fals, gue udah fals, gue ngerti dia fals, berarti kan lebih parah dari gue ya. Beneran kakek gue tuh nular falsnya ke gue soalnya. Dijemput gue setiap Senin 3 orang dia nyanyi nyembah Tuhan, beliin gorengan, anak kos beliin gorengan di Surabaya. Terus setelah gue punya sepeda motor, ayo kita jemput bareng-bareng ya. Soal dijemput berapa kita bisa ketemu sampai 8-7 orang. Gantian akhirnya 3 anaknya, kan dia anak kos juga ya. Kalau beli gorengan terus kalian iuran 3 ya, gantian beli gorengan, kita beli gorengan. Mereka nggak pernah dapat pembinaan menjadi pemimpin kelompok kecil, no. Dia cuma punya hati bro. Dia punya hati kumpulin kita. Wah di situ. Ternyata gue anak kos, gue nggak punya siapa-siapa. Ada temen di tempat pelayanan gue punya temen, terus ada tante. Satu bisa Sabtu itu ngumpulin kita bawa mobilnya, ya.
Ada satu suami istri, anaknya kena leukemia, terus mengalami mujizat Tuhan sembuh. Dia sejak itu dia bimbing anak muda. Kita bisa dijemput kampus, dia nggak ada relasi. Kadang-kadang dibawa retreat dengan uangnya sendiri ke kalau Surabaya di Tretes, kita semalam di sana. Wah, bahkan dia buat sekolah reform, mereka iuran beliin gua satu buku harganya 500.000. Gua sampai hari ini simpen dari teman-teman karismatik. Dia beliin untuk hadiah buat mendukung gua. Celakanya gua setelah belajar teologi banyak, gua ngerasa lu sesat, lu gini-gini. Itu luka gua ketika gua rasa kayaknya harusnya kita ngerti teologi, kita harus juga punya kesabaran dan kasih, jangan rosok pinter. Karena gua kan langsung gua ngerti banyak begitu balik. Lu sesat, ini enggak benar, ini enggak benar. Curahan tuh semakin tinggi. Itu aku rasa titik aku melukai. Jadi aku bertumbuh di dalam komunitas sekuler, nggak sekuler Kristen. Makanya gue rindu membangun komunitas. Yes, gue kadang ngerasa satu-satunya yang membuat gue bertahan di masa-masa sulit atau di masa-masa yang kayak gue lagi capek untuk datang beribadah gitu-gitu ya, itu adalah teman-teman di dalamnya gitu. Dan nggak harus menghibur masa lalu, dan lu nggak harus cerita kan kadang-kadang kan nggak selalu lu harus cerita. Kadang lu kalau buat gue pribadi sebatas kita konyol bersama, receh bersama, ngomongin hal-hal yang gak jelas bareng-bareng, it helps. Karena kadang-kadang kita nggak butuh cerita secara dalam, kita cuma butuh melepaskan pikiran kita untuk kita bisa bertahan hari itu dengan analgesik kita ketika tertawa. Dan kita butuh satu komunitas yang tidak hanya ayo cerita terbuka, tapi komunitas yang I'm ready, lu siap cerita, nggak cerita, lu butuh apa, gua ada di situ. Bukan berdasarkan gua mau lu cerita. Kadang-kadang ada komunitas yang demand kan, gua udah terbuka, lu harusnya terbuka. Kalau mau komunitas berkembang, lu harus terbuka. Ya enggak lah, ada orang yang belum ready. Biarinlah dia belum ready. Iya. Hanya sediakan diri kita. Gue jadi terinspirasi kok. Gue mau bikin slow living generation. Generasi rebahan lu. Slow living, jadi hidupnya slow, santuy gitu. Tapi justru kita kan mungkin banyak cerita-cerita yang positif-positif yang saya ceritakan. Mungkin aku perlu juga bercerita satu hal. Maksudnya nggak kasusnya. Tapi yang kita perlu sadar dalam sebuah komunitas kita bahwa komunitas kita selalu tidak sempurna. Jadi selalu pasti akan ada yang terluka melalui komunitas. Belar. Dan saya percaya di komunitas yang saya bangun sudah mungkin banyak orang yang terluka. Makanya kadang-kadang ketika saya lihat, oh anak ini udah nggak ada, anak ini udah nggak ada, anak ini udah nggak ada, dan aku ajak jemaat dan bilang, kita komunitas tidak sempurna, kita gereja belum sempurna, pasti kita melukai. Kita doakan teman-teman kita yang sudah nggak bareng sama kita, supaya dia ketemu komunitas yang mungkin mereka bisa disembuhkan di sana dan berjumpa dengan Tuhan. Iya. Jangan merasa komunitasmu adalah satu-satunya solusi. Ya gue percaya komunitas tuh harus juga saling Iya. cocok-cocokan pada akhirnya. Iya. Kalau dia terluka karena kita, karena terbatasan kita, ada tempat lain yang mungkin Tuhan sediakan buat dia. Jadi nggak usah pusing lagi curi domba, nggak curi domba. Emang ada Bapak Pendeta Johan Nugroho. Gue kesel banget. Kenapa dia curi domba? Oh, yang satu bilang, gue gak curi domba, dombamu yang nyuri. Oh, ngapain sih ribut? Lu kasih tanggung jawab, give the best. Kalau dia bertumbuh di sana. Emang istilah curi domba tuh baru ada zaman sekarang? Enggak, udah lama. Di Alkitab tuh tidak ada kan? Curi-curi domba. Cuma ada satu gembala, satu domba udah. Iya, makanya aku juga pusing. Lu insecure banget sih. Lu curi kok insecure banget sih. Tapi yang dituduh curi juga. Ada tuh kok domba di situ tuh. Ngapain gitu loh. Layanilah yang ada, dan ketika ada tempat lain yang bisa dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang-orang yang kita terbatas, bersyukurlah untuk itu. Wow, keren sekali, Brother Johan Nugroho. Selalu keren. Ya, enggak. Teman-teman, gue minta tolong kalau teman-teman saat ini bergumul, saat ini mencari teman, carilah manusia yang satu ini. Nggak bisa, saya terbatas, sudah banyak bro. Anak gue 3. Maksudnya anak gue komplain loh. Karena kalau gue ngomong anak-anak asing, maksudnya apa? Anak-anak asing? Kita apa? Kita anak nggak? Jangan pakai anak-anak asing. Teman-teman sing. Kalau anak-anak mereka nggak mau tuh anak-anak asing. Itu maksudnya panggilan untuk teman-teman yang emang saat ini bergumul mencari komunitas. Iya. Ada satu komunitas teman-teman
di tempat Kojohan. Balik lagi cocok-cocokan. Iya. Kalau Anda tidak cocok datang sekali, ini kenapa pendetanya haleluya haleluya banget pindah. Kita bisa refer beberapa teman. Jadi harusnya kita bekerja sama teman-teman yang punya komunitas banyak kan. Kita bisa kerja sama. Lu bisa coba. Gue seneng loh ketika ada jemaat datang ke gereja. Saya tanya, lu udah coba gereja mana aja? Lu bisa coba ini sampai lu temu. Serius tuh. Iya. Biasanya kan ada orang, lu kesini aja kalau belum punya tempat bergereja, datanglah ke sini. Saya akan datang. Lu lagi cari gereja, lu coba aja, lu bandingin, lu coba kesini sebulan sampai kamu tentuin. Anytime ini tempat-tempat yang bagus kok. Saya biasanya kasih list di sekitar itu. Ini ada gereja ini, ada gereja ini. Nanti aku bisa referkan ke pastor-pastor yang di sana. Iya. Bahu Why membahu. not? Iya. Yang lu bangun kan kerajaan surga, Ya bukan masa kerajaan kalau kayak gitu gereja lu bakal kosong. Terus kalau kosong kenapa? Paling saya dipecat ya. Emang seperti itu ya? Enggak lah. Enggak ya, Bercanda. iya kan apa? Gue suka banget. Enggak, bercanda maksudnya apakah kalau kita punya jiwa yang sebegitu luas, apakah tempat kita bakal kosong? Buktinya ada gereja yang di tempat kecil pun juga nggak kosong. Tuhan percayakan sesuatu. Yes, amin. Betul. Iya. Dan itu mungkin satu pesan penting buat kita semua gitu tentang community. No community is perfect. Mulai dari kecil, Jangan gede-gede. jangan mulai dari nol. Iya. Gue mau jokes bapak-bapak coba aja. Jangan mulai dari nol. Ya udah teman-teman kita minta tolong. Kita minta tolong dukungannya teman-teman buat dukung selalu pelayanan Kojohan dengan begitu banyak teman-teman yang saat ini Kojohan sedang layani. Kalau teman-teman mau visit bisa langsung mampir ke Sing, nanti gue taruh biar teman-teman bisa Silahkan. datang. Ada di gereja GKI Puri, ada di daerah Puri. Jadi Iya. teman-teman kalau mau datang bisa ke sana. Juga ada sosial media Kojohan, Vestige. Dan teman-temannya ada banyak sekali yang saat ini sedang Kojohan layani. Kita minta tolong dukungan. Dan kalau yang ada di kota lain mungkin bisa kontak-kontak juga. Kita bisa refer, mungkin ada teman-teman di tempat lain ya. Betul, atau nggak lewat banget ya. aplikasi HelloGuard. Jadi teman-teman kita minta tolong dukungannya juga untuk follow dan download aplikasi kita. HelloGuard ada di App Store dan Play Store. Teman-teman juga bisa follow sosial media kita, ada di Instagram, TikTok, YouTube, dan juga dengerin episode ini di Noise dan Spotify. Oke lah kalau gitu, thank you Dan Kojohan teman-teman buat harus selamatin karena Julius iya? berat badannya turun drastis. Oh haleluya. Itu harus diberi up ya. Terima kasih banyak. Mau Didoain semakin Mau turun. nikah. Didoain semakin turun Yesus. Amin. Didoain semakin turun. Oke lah kalau gitu, thank you Kojohan buat episode kali ini. Luar Oke. biasa sekali. Semoga kita semua mendapatkan komunitas yang bertumbuh, bukan sempurna. Dan thank you teman-teman semua for watching Hello God on Topic, where Hello God will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Stay connected with Hello God. Terima kasih.